Dia tulis bilang begini, kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Dia bayangkan mungkin supaya kalau orang ngomong langsung dengar, tapi ternyata bukan itu yang dia maksud. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli, supaya kalau Tuhan panggil, lu tidak dengar jalan. Itu terlalu pelan. Shalom. Yang di luar shalom. Mantap. Hari ini saya diminta untuk berkhotbah di bawah semangat tema menjadi pemuda di era digital yang tidak meninggalkan iman. Itu tema memang mengerikan. Tapi baiklah, berdasarkan firman Tuhan, biar hari ini menjadi sukacita dan sekaligus menjadi petunjuk bagi kita. Saya pilih pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Saya baru tidak buka Alkitab amin. Belum apa-apa tipu itu digunakan. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Karena hanya satu ayat, semuanya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesetiaanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Lebih kuat lagi. Shalom. Saya bersyukur dan senang sekali bahwa malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk ada dalam pelayanan dengan anak-anak muda yang luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak muda yang luar biasa. Ya, itu sesuatu yang baik. Bukan saja ibadah ini, nanti segera setelah ibadah ini bersama-sama dengan tim saya dari TYM, mereka berdiskusi lagi, belajar lagi soal pelayanan digital ministry. Kita berharap di era yang makin maju ini kita pakai semua media untuk menjangkau jiwa-jiwa sampai ke ujung dunia. Amin. Ya, saya kira begitu. Itu hal yang luar biasa. Hari ini saya biasa live malam jam 10, tapi saya minta ini hari kita gabung saja semua di jam ini, kurang lebih jam 7 tadi kita mulai sampai sekarang. Berharap semua jemaat dimanapun yang mengikuti siaran ini biar semua diberkati. Baik, saya mulai khotbah di bawah semangat tema tetap menjadi pemuda di era digital yang tidak meninggalkan iman. Saya mulai dari data tahun 2021, Januari 2021, penduduk Republik Indonesia itu ada 274,9 juta. Berarti kurang lebih 275 juta orang, termasuk kamu semua dengan saya. Kita semua 275. Koma di situ. Yang menarik, kita hanya ada 275 juta, tetapi ada kira-kira 345 juta itu terkoneksi secara mobile. Berarti kalau kita hanya 275, sementara yang terkoneksi mobile ada 255 juta, logikanya satu orang ada pegang HP 2 sampai 3. Betul? Kalau tidak mungkin yang HP 1, yang HP 1 kartu 2 itu. Yang satu nama Yanto, satu Yanti. Siang Yanto, malam di sini juga ada. Itu kamu sukses saat itu. Jadi jam begitu. Yang menarik itu 275 juta, tapi ada 345 itu begitu macam. Ini semua orang pegang HP di era ini, yang paling banyak anak muda pasti itu. Lebih lagi, ada 202 juta orang itu akses internet setiap hari. 202 juta orang. Minimal 8 jam. Minimal berapa jam? 8 jam. Pernah akses internet? Pernah atau tidak pernah? Dengar radio? Natuni? Tidak ada hubungannya. Tapi kalau akses internet 8 jam per hari, saudara tidur jam berapa?
Di sini ini anak-anak muda ini malam-malam kalau 30 menit belum bisa tidur bikin apa? Bikin apa? Berdoa. Bayangkan nih 8 jam akses itu berarti sampai tengah malam. Ada yang WA sampai pagi. Kita lihat yang muka pucat dong, ini yang WA sampai pagi. Betul. Kamu mulai menuju kesesatan gitu. Wih, aneh ini anak-anak muda. Ketemu pacaran, berjanji baik, ketemu pulang masih WA. Omong apa? Omong apa juga tahu. Bahas negara, bahas apa yang sudah terlalu mengerikan. Itu ada 202 juta orang, termasuk pemuda Maranatha Waibufu, termasuk anak-anak Yerusalem. Ini tulis Yerusalem UGD, dia arti apa? Kamu ini bikin kacau kami yang setua-tua ini. Saudara, bukan saja itu. Dari 202 juta orang yang akses internet aktif itu, yang menarik ada 170 juta itu aktif di media sosial. 170 juta aktif di media sosial. YouTube, Facebook, Instagram, apa lagi? TikTok. Kamu tahu? Berarti kamu juga. Nah, bayangkan. Itu termasuk pemuda gereja. Amin kok. Yang kita tidak tahu dong ikut ibadah pemuda atau tidak. Kita tidak tahu dong ada nona di ibadah pemuda atau tidak. Tapi dong aktif di situ. Pertanyaan paling penting bahwa dalam kondisi seperti itu, di tengah-tengah kondisi hampir 2 tahun kita tidak beribadah. Dan saya begini, siapa menjangkau mereka di sana? Siapa yang pergi ketemu di sana? Yang malam-malam dan tidak tidur itu dong akses internet bikin apa? Semalam kamu di mana? Dengan siapa? Berbuat apa? Itu di masalah. Berarti yang akses internet ini cukup banyak yang aktif di media sosial ini cukup banyak. Dan saya tidak tahu apakah itu anak-anak muda Kristen itu mereka bergereja atau tidak. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa ada banyak sekali anak-anak muda Kristen tidak beribadah. Terlalu banyak. Yang aneh itu kalau ibadah memang tidak ada. Tapi kalau tiba-tiba ada kasih pengumuman bilang begini. Nanti 31 Oktober 2021, pemuda Maranatha Waibufu akan mengadakan pelayanan bersama dengan jemaat Gemit Polikarpus Atambua. Itu 6 trek Jukuran. Betul. Betul. Yang biasa iko-iko begitu ada. Di sini ada. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dia pakai baju warna apa? Hitam. Tadi yang di sini. Ada saya. Nah, saudara tahu, kalau kita beribadah dulu ketika kita masih dalam pandemi COVID itu, kan semua berkumpul di satu tempat dan beribadah. Pertanyaannya, ada berapa banyak orang ikut ibadah di situ? Sedikit. Bahkan terlalu sedikit. Tetapi berapa banyak orang yang ada di media sosial? Banyak. Dan bahkan terlalu banyak. Pertanyaannya adalah, siapa menjangkau mereka yang tersesat di dunia digital itu? Siapa? Itu menjadi tantangan gereja di era digital sekarang. Dan itu serius. Saya memulai dengan teman-teman TM yang sebentar akan bersama-sama berdiskusi dengan saudara. Kita mulai dari sebuah keresahan. Saya 1 tahun sebelum pandemi COVID bisa bikin KKR, KPI itu 260 kali per tahun. Sedikit kok banyak? Banyak. Melelahkan, kasih keluar uang banyak, buang waktu, kasih tinggal keluarga 260 kali per tahun. Tapi berapa banyak orang hadir? Kalau di rata-rata kira-kira 1000 orang hadir. Tapi ketika pandemi COVID, kita tidak jalan kemana-mana, KKR tidak ada di mana-mana. Kita duduk di rumah, cukup pakai HP. Kita jangkau banyak orang sampai ke seluruh dunia. Tiap hari. Kalau ada
ibadah 365 hari. Tiap hari kita menjauh Allah. Itu menjadi penting di era digital. Supaya kita pakai ini digital ini. Saya berkhotbah di satu acara Natal Nasional Telkomsel. Saya bilang begini, Telkomsel itu dengan persoalan digital sudah seperti pisau tajam. Kalau pisau tajam ini dipegang oleh seorang dokter bedah, dia jadi berkat, dia bikin operasi jadi berkat. Tapi kalau pisau tajam ini dipegang oleh OPK, dong tanya OPK apa Pak? Orang potong kepala. Itu dia bikin susah orang. Karena itu sekarang digital ini ada di tangan siapa? Digital di tangan siapa? Ini menjadi serius. Ibu Pendeta Desi, Pak Pendeta Man, terima kasih banyak untuk acara malam hari ini. Anak-anak muda luar biasa di sini. Kenapa? Saya mau sampaikan kepada saudara. Apa sih yang ada di digital? Apa sih yang ada di media sosial? Ini anak memang terlalu baik. Beta so ketemu orang di dunia paling baik. Memang di era digital harus tetap anak-anak yang begini, yang tetap yang baik. Tepuk tangan terus dia begitu apa? Saya mau kasih saudara, ini pertanyaan penting. Saya mau tanya saudara, tolong kasih saya, apa sih yang ada di media sosial? Apa sih yang membuat Anda tidak bisa lepas dari media sosial? Apa sih yang membuat saudara bisa 8 jam tiap hari sampai orang bakal lain berhenti sudah terpegang untuk barang, saudara tetap pegang. Apa yang paling mengikat di sana? Apa coba? Omongan. Yang paling kuat di sana itu sesungguhnya hanya keseruan, gaya hidup, bagaya-bagaya, foto, kadang-kadang makan kosong di foto. Cuma makan kosong lagi foto baru tulis manjakan lidah. Memang orang susah di dunia. Mestinya harus lebih dari itu. Amin kok. Pertanyaannya kalau di media sosial itu menawarkan yang tadi, ada keseruan, ada hidup pikuk di sana, ada gaya hidup, ada semua di situ. Lalu anak-anak muda gereja ada di mana? Apa mereka mau tersesat semuanya di situ? Jawabannya kan tidak boleh. Gereja harus sampai di itu tempat dan memberi perimbangan. Keseimbangan harus dilakukan oleh pemuda gereja. Keseimbangan harus dilakukan oleh gereja yang tidak boleh kehilangan nilai. Dia tetap harus percaya pada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Nilai-nilai dasar dari Alkitab harus tetap dia ikut. Tapi ada satu kata kunci di situ, supaya dia tidak pergi dan digarami oleh dunia digital. Tujuan kita kan menggarami dunia toh. Jangan sampai sana dunia yang garam kembali kita. Masuk kandang ayam mengembik. Soalnya masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang ayam hilang. Itu karena dia iman tidak kuat di situ. Jadi kalau di media sosial menawarkan tadi gaya hidup, keseruan dan lain-lain sebagainya, ketika anak-anak muda Kristen mau ada di situ dengan nilai-nilai dasar Alkitab yang tidak boleh berubah sama sekali, maka hanya ada satu kata kunci, yaitu kreativitas. Berkreativitas harus, tidak bisa tidak. Kalau saudara tidak berkreasi, saudara kalah di dunia digital. Saudara boleh berkreasi, tapi kreativitas kita kadang-kadang bermasalah. Banyak kita ada di satu zaman di mana orang lebih gampang tersenyum di depan kamera daripada tersenyum dan dia pun saudara kandung. Betul. Yang saudara kandung dia tidak senyum, tapi pas sampai di kamera lama-lama gila. Kita ada di zaman itu, di zaman dimana saudara-saudara buat status yang mengerikan. Kawan rasa saudara, saudara rasa setan. Di zaman macam apa kita kalah terhadap perkembangan digital ini? Amin kok. Pernah baca itu status atau sendiri buat? Jadi kalau kita masuk dan begitu, kita tidak menggarami dunia sosial. Kita yang digarami oleh medsos. Anak-anak muda kalau masuk situ mesti berkreativitas untuk menjangkau ini jiwa-jiwa yang ada di sana.
Ini media sosial ini aduh mengerikan. Ini beberapa poin saya akan sampaikan setelah ini. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa dunia kita ada di situ sekarang. Dunia kita ada di situ. Dunia di mana banyak orang asik sendiri dan dong rindu bergaul, bersahabat dengan banyak orang, tapi aneh. Di media sosial dong bakawan, aduh saya pun cantik lain, pun gagah lain. Dong sama kita kawan anak. Di dunia nyata dong ketemu kesembakan Allah. Dong. Terus nanti berkata itu juga kawan. Kamu ke anak-anak TK dulu. Untuk apa ada di media sosial kalau begitu? Merindukan pertemanan yang banyak. Saya lihat yang ini dong, ada dong akun 3. Saya mau saudara di orang mana? Betul kok? Di sini ada akun Facebook 2, angkat tangan. Tidak ada, semua 4. Wih, kamu memang terlalu sekali. Lalu apa yang saudara isi di sana? Saya berharap sebentar teman-teman dari TYM, Om Ivan, Rian dengan beberapa sahabat yang lain, ada Marisa dan yang lain bisa berbagi dengan saudara-saudara. Kita bisa belajar sesuatu yang lebih lagi. Kita mesti berkreativitas. Saya membayangkan saudara supaya kita tidak kehilangan nilai. Justru di era digital ini, itu era di mana betul-betul itu pemurnian terjadi. Di mana pemurnian? Misalnya kita ibadah di rumah, ibadah dari rumah, kita ikut live streaming, waktu kita live. Kalau ibadah di gereja, waktu bagian persembahan, mungkin saudara kasih karena orang di kiri kanan ada kasih, mungkin. Di era digital, waktu saudara beribadah dari rumah, waktu saudara mau memberi persembahan, itu murni mau kasih atau tidak, kan tidak ada orang di kiri kanan. Kalau di gereja kan orang di kiri kanan. Saudara angkat itu, ramas dia begini baru, dia apa sampai sebegitunya? Dia bilang, Bapak, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Padahal saya tahu 1000. Karena 1000 itu dia polokot buat begini. Karena kalau 100.000 itu pasti dia pegang di ujung buat begini dia. Betul. Di mana Nato Ibu ada? Ada atau tidak? Ada. Memang dia faham apa? Kita bersyukur karena di mana Nato Ibu sana ada yang faham nobi. Nah, saudara, waktu kita ibadah onsite, saudara pakai pakaian bagus-bagus, baju yang bagus, kemungkinan besar karena orang kiri kanan ada pakai pakaian bagus, kemungkinan. Tapi waktu kita ibadah di rumah, di dunia digital ini, di tengah-tengah pandemi COVID ini, kadang-kadang kan kita di rumah itu kita pakai seadanya, suka-suka sah. Separuh bukan beribadah, separuh menonton ibadah. Kalau beribadah itu dia tahu dia menghadap Tuhan, jadi dia pakai pakaian baik-baik, suruh berdiri, suruh berdoa, dia berdoa. Yang menonton dong itu dong sambil kacang. Pakai celana umpan, pakai daster, itu terobek di sini. Nanti hanya seadanya begitu, pas habis ibadah, foto bertulis selesai ibadah. Saudara bangun spiritualitas di dunia digital yang model begini ini. Yang saudara mau jadi seorang pemuda Kristen yang militan, saya kira saudara akan bermasalah. Saudara akan bermasalah. Saya memaparkan ini duluan. Saya berharap sebentar teman-teman TM bantu untuk kita bicara sampai yang paling kecil. Yang paling penting adalah spiritualitas dalam pelayanan digital. Semua orang bisa ada dunia digital, tapi dengan spirit yang betul-betul kepada Tuhan tidak semua. Kenapa saudara? Saya pakai contoh. Saya punya anak satu ini, dia paling setia dengan saya. Dia satu mandi ikut. Satu saat dia bilang kepada saya, namanya Nanu. Biar satu Indonesia tahu. Dia bilang kepada saya, dia menjadi testimoni kami tiap waktu ketika saya bicara tentang digital ministry. Kenapa? Satu saat dia akan duduk di sebelah. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya rasa saya kosong sekali, Pak. Lu maksud apa?
Saya rasa saya tidak pernah dengar firman. Ya, tapi kan Anda punya pelayanan banyak kan? Dia ini pelayanan terlalu banyak. Hampir semua gereja dia, pokoknya di dia tuh tidak ada kata tidak, semua iya. Semua dia pelayanan habis. Tapi kenapa dia datang di saya, dia bilang dia kosong? Saya tanya dia 3 kali, kemudian saya mengerti dia maksud. Saya mengerti dia soal. Kenapa? Waktu dia bilang ke pendeta, saya rasa saya kosong. Saya ibadah, tapi saya tidak menerima apa. Saya bisa tahu soal. Di mana? Karena lupis guling kabel lupi kau siap naik lupi kau semua beres, lu pikir itu supaya layanan. Kalau hanya itu, teman-teman IO lebih hebat dari saudara. Saya berteman dong IO semua. Dong lebih jago dari saudara. Kalau hanya sekedar lihat ini alat-alat dan siap. Harus ada yang lebih ketika kita mau masuk di dunia itu. Pesumari. Bagaimana kamu tertawa? Kamu memang terlalu betul. Nah, oke. Mari kita lihat lebih lanjut. Saudara-saudara, Timotius itu adalah anak rohani dari Paulus. Ini anak yang luar biasa. Dia ikut Paulus dalam pelayanan di mana-mana. Bukan saja ketika dalam perjalanan pelayanan, tapi waktu Paulus di penjara, dia dengan setia menanti. Memang dia sama-sama di dalam sel, dia di luar ketua. Waktu mau tulis surat di mana, dia bapak kasih ke piala. Di senang dia ada, di susah juga dia ada. Alkitab mencatat dengan baik. Timotius sudah tahu Alkitab sejak dia masih kecil. Waktu dia kecil dia sudah tahu Alkitab. Bukan saya tahu makan, tapi Alkitab dia sudah tahu waktu dia masih kecil. Dia sudah hafal 10 hukum Taurat waktu umur 5 tahun. 10 hukum Taurat waktu umur 5 tahun, sudah hafal habis. Bukan kayak kita. Besok mau nikah mau tanya bilang hukum ke-6 apa lagi apa. Baru kita kasih tahu dia bilang, lupa. Memangnya lu mulai apa sih ya lagi? Amnesia. Dari kecil dia belajar Alkitab. Saudara bayangkan. Saudara, Paulus akan mengutus dia sekarang. Dia akan jadi seorang uskup di Efesus. Seorang anak muda yang akan menjadi uskup di Efesus, berhadapan dengan sebuah tantangan yang serius. Tentang apa? Tentang ajaran sesat di Efesus. Berhadapan dengan sejumlah ajaran sesat ini dia mesti kuat, sangat kuat. Bukan saja dari latar belakang dia punya pengetahuan Alkitab yang tadi bagus. Ada sejumlah hal lain yang menjadi persoalan serius. Seperti zaman dulu juga, zaman sekarang hal itu ada. Saya kira zaman ini tidak berubah juga persoalan ini. Yaitu dari dulu banyak sekali orang tua melihat anak-anak muda itu tidak baik. Anak-anak muda itu. Timotius yang muda ini akan pergi jadi uskup di sana. Ini dia pergi berhadapan dengan orang tua dia bilang, ada umur berapa? Dorang pun tahu anak-anak muda itu hanya bisa huru hara. Pawe pastor dong nomor 1, dong mete, mabok, sampai. Tapi tulis di sini JMO, Joseph Manowe. Paulus kasih tahu, ini orang tua dong, ini jangan berdebat dengan orang. Percuma. Karena seringkali orang tua selalu mengatakan saya konsul A, saya konsul BB. Betul, pernah dengar itu kalimat? Yang AB pernah dengar? Nanti kasih bapak dulu. Yang AB itu anak TK. Anak TK itu yang kalau dong ada sekolah, kok kita lihat untuk sekolah dong ada hafal huruf A, B, BA dibaca, ba, itu anak. Jadi kalau sebentar pulang, bapak kan bilang, saya konsul A, saya konsul BB. Tanya orang tua bilang, TK di, jangan coba-coba. Bukan saudara tanya saudara susah. Tapi mari kita lihat, Paulus kasih tahu dong, supaya orang tua dong itu, dong lihat kamu pun kualitas diri. Supaya dong lihat bahwa kamu ini bukan karena muda. Kamu harus jadi teladan. Kamu mesti jadi teladan. Dan teladan itu bertingkat-tingkat. Supaya orang tua tidak langsung akan berbicara tentang kamu. Kamu anak muda.
kerusuhan bakal lain beribu itu hanya identik di anak muda. Padahal yang tua dong sekarang juga barat. Saya ingat saya pembapa itu. Satu saat saya pembapa begini, jangan keluar malam. Saya bilang, kok kenapa? Waktu dia bilang, karena setan suka daun muda. Saya bilang, apa? Memangnya setan suka lalapan? Terus waktu dia bilang, anak kecil, anak saya omong. Saya bilang, Bapak minta maaf, Bapak minta maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu. Setan sekarang ini mau daun muda, kok daun tua, kok daun kering, kok dia bawa semua. Yang tua dong sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang ini berat atau tidak? Anda mengatakannya. Karena itu di era digital nih, betul mesti hati. Di era digital ini menarik. Anak-anak lahir lebih duluan orang tua. Di dunia nyata, orang tua lahir lebih duluan anak-anak. Di dunia maya, anak-anak lahir lebih duluan. Orang tua ada pusing yang tipe Android begini yang umur 3 tahun. Sini Maka jangan heran di dunia maya banyak orang tua bikin kayak anak kecil juga. Betul ada betul Nah saudara lihat ini sekarang teladan macam apa? Teladan macam apa yang Paulus mau? Dan teladan itu mesti bertingkat-tingkat. Dia kasih tahu 5. Saudara bisa ukur. Saudara ada di tingkat mana? Karena kita ada di zaman ini dunia digital. 1, dia bilang begini, jadilah teladan dalam kata-kata. Engkau harus jadi teladan dalam kata-katamu. Kata-kata itu bukan sesuatu yang diucapkan saja, tapi sesuatu yang dituliskan. Engkau harus jadi teladan. Kenapa dunia kacau? Ada 2. Pertama, kalau orang punya visi perdamaian itu terlalu kecil, terlalu sedikit. Tapi yang kedua yang berkaitan dengan ini, dunia kacau. Oleh karena tulisan-tulisan literatur tentang perdamaian jumlahnya jauh lebih sedikit dari literatur perang. Jadi mau dunia baik, kamu harus menulis dan berbicara tentang hal-hal yang baik. Engkau harus jadi teladan dalam kata-kata. Harus jadi teladan dalam kata-kata. Harusnya kata-kata yang dikeluarkan itu hasil dari sesuatu yang sudah dipikirkan, hasil dari sesuatu yang diimani, baru omong. Hanya orang mengigau saya yang sudah pikir omong. Pernah mengigau? Pernah? Orang yang bilang tuh, kalau saudara sadar bahwa saudara mengigau itu bukan mengigau dia benar. Saya mau kasih saudara lebih. Tuhan Allah menciptakan manusia itu 2 mata, 2 telinga, 1 mulut supaya apa? Lihat 2 kali, dengar 2 kali, baru omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong berapa kali? Kenapa hal ini menjadi tekanan serius? Karena ada banyak anak-anak muda yang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi di mulut 7. Sone dengar, sone lihat, mau ngomong kayak tahu-tahu. Kayak apa kok? Beta bayangkan itu hari dong teruskan itu. Beta pikiran, beta kan ada acara setiap hari malam jam 10. Dong kasih sebarkan itu berita yang nanti mulai tanggal 24 sampai 30 itu nanti rusak total ini jadinya. Ternyata sonde. Setan itu paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi ngomong kayak tahu-tahu. Di sini juga ada. Dia pakai baju warna pink. Saudara, kadang-kadang memang lebih baik begitu. Untuk menjadi teladan dalam kata-kata, saudara harus pikir baik-baik berbicara. Dari apa yang kita imani. Zaman sekarang tidak bisa bilang dia hanya omong-omong saja, omong-omong. Tempat di dalam penjara. Nanti saudara tangkap polisi baru hilaf. Suruh berhenti. Pernah baca yang hilaf itu pernah? Ulang-ulang. Dia bernama siapa dok? Iya duluan dok. Pasti bukannya Andi. Bisa Yahya tuh. Dia bernama. Saudara-saudara, jadi hati-hati bicara. Bicara itu harus hati-hati, jangan omong-omong.
Saya bayangkan anak-anak muda di era digital waktu bikin status tuh mengerikan. Untuk dapat banyak like, banyak yang ikuti, kadang-kadang mau bikin gila-gila. Tidak ada hal apapun jadi bikin status. Jangan coba-coba kasih kamu singa yang sebentar tidur. Itu dia pun komentar, itu hanya menjurus pada dua hal. Yang satu yang pura-pura perhatian akan bilang begini, kenapa lai saya? Itu yang pura-pura perhatian, kenapa saya? Hei, kami di kampung itu kalau panggil saya, itu dia pun nama panjang Yesaya. Maka dia panggil saya. Itu dia pun komentar pertama, itu kenapa lai saya? Yang bagian kedua pun komentar itu menarik. Inja. Cekeh. Sonus tunggu lagi. Bayangkan dunia mau baik. Mana kalau ini anak-anak milenial cara komentar macam begitu. Di WebUFU ada. Dia pengurus pemuda. Suruh dia bertobat. Kata-kata itu harus baik, saudara. Masa kok kita berkomentar begitu? Ini anak-anak itu satu. Malam-malam tidak tidur. Jam kita putar, lihat-lihat. Senelama dia bilang, saya ada ide. Waktu dia bilang saya ada ide, dia online, dia bikin status. Sudah jam 12:45 menit, tapi mata belum bisa tertutup. Ada yang komen kok tidak? Minta nomor WA kok tidak? Ada toh? Boleh ada yang berani angkat tangan? Angkat tangan, saya kagak sudah apa-apa. Tuhan saya kagak. Jadi saudara tahu, makanya kata-kata itu serius. Kamu harus punya teladan dalam kata-kata. Amin. Amin kok. Tapi itu saudara tahu, itu kelas bawah. Kelas bawah. Memang di dunia digital ini kadang-kadang kita bisa tipu. Kadang-kadang penipuan. Kita bisa komen orang pun status tulis bilang ha. Padahal tidak tertawa. Tapi kita tulis ha. Tidak tertawa. Ada yang belum ketawa bilang WK. Itu ketawa aja WK. Ada itu. Sebaru pun ketawa lebih parah lagi. Eksi. Itu kalau kita terjemahkan udah kesetan itu. Awas kok kamu. Jadilah teladan dalam kata-katamu. Amin kok. Berani berjanji setia untuk berubah hari ini kok. Dari kata-kata berani. Kata Rusia, kau hiasi sebentar. Terjemah lagi. Oke. Kedua, kira itu cukup? Tidak cukup. Paulus kasih naik. Engkau mesti jadi teladan dalam berbuat. Kata-kata manis itu bisa. Perbuatan melontar. Beta baca satu status dia beta senang dan beta lucu dan beta suka. Senang, lucu dan suka. Kenapa? Karena orang tulis begini. Kalau ada perempuan bikin status sakit, maka banyak laki-laki pura-pura jadi dokter. Kreatif, tapi kreatif karena mana kok? Itu beta lihat ada oto esapa satu mikrolet putih. Dong sangat kreatif, berarti Sophie itu kreatif, tapi jengkel. Dia tulis bilang begini, kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Jadi bayangkan mungkin supaya kalau orang ngomong langsung dengar tapi ternyata bukan itu yang dia maksud. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli, supaya kalau Tuhan panggil, lu tidak dengar perjalanan. Manusia begini Tuhan tidak panggil. Dia pilih sendiri. Kemungkinan
kemungkinan lewat ngiliba nanti. Jadi kalau kreatif di media sosial itu, tolong kreativitas yang baik. Amin kok. Amin kok. Ada yang dia punya status ayat Alkitab semua, bagus. Tapi dia taruh dia ke foto. Maksud apa? Apa hubungan itu ayat Alkitab dengan muka? Dia sudah tidak baca itu ayat Alkitab, taruh dia ke muka, bikin kita tidak fokus. Itu pertama, kata-kata. Yang kedua dia kasih tahu, jadilah teladan dalam tingkah laku. Ujian dari kata-kata itu adalah tingkah laku. 100 orang bisa berkata-kata yang bagus, tapi ketika dia berkata-kata sekaligus bertingkah laku yang benar sesuai kata-kata, dia pasti itu. Dari 100 itu lebih. Beta mengajar ilmu berkhotbah, orang tanya, pendeta, yuk, khotbah yang baik itu yang kemana? Perlu maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Bebehe, khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omongkan mana. Kamu sudah tahu? Omongkan mana? Jangan omong lain. Ada orang yang bukan sekedar omong lain buat lain, ada yang bahkan pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Kalau tidak sinkron antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Betul lucu kalau baca status di medsos yang dia begini, status rohani semua, tapi hidup kerohanus. Itu berarti tidak sinkron antara status dengan perbuatan. Betul? Betul? Perbuatan itu penting. Dari pikiran yang benar itu menghasilkan perbuatan yang benar. Pikiran menghasilkan perbuatan, perbuatan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan membentuk budaya, budaya membentuk karakter. Berpikir, berbicara, melakukan menjadi budaya berkarakter. Dan itu serius bagi kita semua. Di era ini, zaman sudah terlalu maju. Bahkan kita belum siap untuk satu perubahan. Perubahan berikutnya sudah datang. Sudah bisa membayangkan betapa rumitnya perjalanan. Beta rasa itu anak yang sekarang ini kita lalu lebih pintar dari beta dulu. Itu anak Jonathan umur 5 tahun. Baru TK sekolah 2 minggu ini. Itu pun 1 minggu sekolah yang 2 hari. Setengah jam. Beta bilang, Nang, siap berdoa sama sekolah. Dia lihat, dia tadi bilang, Bapak kan yang pendeta. Beta berpikir dia ikut sama pungkil luar. Dong sudah lebih maju, dong lebih kritis. Tapi tidak boleh kehilangan nilai, toh. Bisa tanya anak, adik-adik, kamu anak muda, bepangnya adik saya boleh, toh? Iya, beta 44 sama 43. Kita katakan. Anak-anak muda sekarang ini etikanya agak sedikit bermasalah. Dong dulu dari orang tua ini hampir-hampir dong kehilangan dong etika. Dong kalau pakai headset itu, dong sama kayak baru lari dari rumah sakit. Selang-selang ibu semua masih melekat di sini. Dong duduk tuh kayak ada sempoyong ngomong. Ku ingin sama. Sambil perbuatan yang baik. Beta senang sekali anak-anak ini tadi dong pakai motif. Beta senang tuh, bagus. Pakai motif itu bagus. Apalagi di NTT kita pakai. Kalau kamu tahu ini Indonesia, belajar dari NTT. Kami sangat beragam. Itu orang saya beda-beda. Ada yang muka kayak beta, ada yang muka kayak begini. Vivian tuh ada di NTT. Ya tuh, hanya ada di NTT. Di Cina ada yang kayak beta. Ada di NTT. Ada di NTT. Kebanggaan. Di Korea ada yang kayak beta. Saudara kan bangga di sini. Beta suka kamu pakai ini. Kenapa? Anak sekarang ini disuruh pakai motif susah. Tapi kalau pakai celana levis yang terobek-terobek.
Dong rasa kayak berprestasi. Kamu sudah gagal waktu hidup ini. Kamu gagal. Kamu gagal. Ini pakai begini, ini bagus ini. Ini orang sudah bawa di mana-mana. Di Singapura, di Prancis, di Amerika. Untuk karena COVID ini tidak jalan, dia dong bawa kembali ke Fatu Opa. Tapi ini terkenal ini. Ini sudah terkenal mahal. Tapi kita puana dong ini kalau suruh pakai motif itu kerasa terhina sekali. Jadi mari belajar bertingkah laku yang baik. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Kristus, maka Kristus mesti kelihatan di dalam hidup. Mesti. Sampai di situ cukup, dia kasih naik lagi. Kamu mesti punya teladan di dalam kasih. Semua orang mungkin sudah berkata-kata bagus, sudah bisa melakukan dengan bagus, tapi apakah penuh kasih? Belum tentu. Belum tentu. Ujian dari perbuatan adalah kasih. Yang paling buat kita berbeda dengan semua orang adalah kasih. Yang paling kita memahami Kristus mati bagi kita itu kasih. Dan setiap anak-anak muda Kristen yang sementara membangun hidupnya di zaman apapun, yang tidak boleh hilang adalah kata-kata yang sudah bagus, perbuatan bagus, tapi landasannya apa? K-A-S-I. Kamu tidak tahu ini lagu? Oh, puji Tuhan, kamu mantap. Anak separuh ini lagu dong tahu. Mampirlah dengan doaku dong tahu. BTS pun dong tahu. Tahu dia pun personil semua, dia pun pasangan, rencana nikah kapan. Kita kadang-kadang tanya, lu siapa? Itu serius itu. Ini digital berhasil mendekatkan semua yang dari luar, tapi yang dekat-dekat bisa sedikit lupa-lupa. Kasih itu menjadi ukuran ya. Itu mesti sedikit. Kenapa? Semua yang bertingkah laku baik belum tentu didasarkan pada kasih. Ingat, tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bisa bilang begini, "Shalom." Saudara bilang, "Shalom." Saya sudah bilang, Yang kelihatan baik itu belum tentu. Saya berkhotbah di bank-bank yang ada di ini NTT, saya khotbah buang semua ini barisan pun tanpa katanya, saya bilang, saya suka ini nona-nona ibu-ibu di bawah, cantik gagah. Dia jauh dekat tetap datang. Itu nasabah baru sampai muka dan saya bilang, "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" Bagus kan? Terus saya tanya dong, siapa yang bangun pagi suami pembangun? Dia bilang, "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" Kelihatan sangat baik toh, tapi belum tentu didasarkan pada kasih. Belum tentu. Kadang-kadang kita kelihatan bertingkah laku baik, tapi belum tentu itu didasarkan pada kasih. Dulu ketika kita gereja masih on-site itu, dan kita masih boleh bersentuhan, bahkan cium sapu. Kita kadang-kadang jengkel waktu pegang tangan di muka pintu gereja. Kelihatan pegang tangan, tapi tidak ada nilai. Karena kalau pegang tangan, kita lupa baca lebih orang lain. Iya, nanti. Kita pun tangan ini kita. Tidak sehat itu. Kalau mau pegang tangan, mereka tuh biar bapak yang muka begini ya. Ini tengok. Nanti. Tapi langsung pegang tangan dia kok. Itu satu. Yang kedua ada yang pegang tangan itu dia datang dia seorang dia pun jari saya potong sah. Lu kira beta strom? Kira beta kabel telanjang? Ini ada namanya setan lah begitu. Beta terlalu terhina, kau najis, kau apa mereka begini? Pegang tangan dong. Tapi ada yang kesempatan kurang masih. Kita ini serba salah ini. Makanya bertindak itu harus didasarkan pada apa? Kasih. 1, 2, 3. Lebih kuat lagi. 2, 3. Lihat kawan di sebelah kau kasih tahu. 1, 2, 3. Itu pentingnya ibadah pemuda, saudara. Nona-nona, di sini sudah ada nona-nona. Ini tante-tante semua. Nona-nona, menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia mengasihi engkau.
Memang ada tantangan, tapi harus ada. Kak, ibadah. Kakak ibadah, ibu diantar. Kakak ibadah. Terus tahu dia, ada kue. Siapa tahu pas tahu ada kue di mobil. Itu penting, pentingnya ibadah pemuda. Adik-adik dong, bosok ini terlalu banyak drama lah. Kelebihan nonton drama Korea kan? Kita lihat anak-anak ini kalau sepakai KRX, ikut jalur apapun, selalu pakai helm. Tak tahu ada apa dong bertengkar di atas motor. Laki-laki berhenti motor dekat Sabang Fatukoa. Terus dia bilang nona di belakang, lu turun. Nona bilang, Kak, lu turun. Nona suruh turun di mana? Lu jalan suruh. Kakak kasih tengah sendiri, jalan. Nona sudah jalan, dia bilang, lu mau kasih tengah kakak sendiri. Kamu nih, apa kampung otak di mana? Jadi kasih itu dia ukuran. Cukup sampai di situ. Tambah. Kalau saya sih tahu, di era yang macam begini sekalipun dia kesini tambah kelas. Kamu mesti jadi teladan dalam kesetiaan. Kasih tapi setia. Jangan semua yang bernapas mau habis. Nona, ada napas kok? Ya, kita dua ya. Itu memang sudah lama waktu itu. Kalau semua yang hidup dia mau kemungkinan besar itu orang kekurangan ini. Setia, setia, setialah, setia sampai. Seperti apa? Seperti itu. Tepuk tangan menyanyi. Setia sampai mati. Apakah perasaanmu untuk kasih setia? Setia, setia, setia sampai mati. Setia. Coba yang setia angkat tangan. Mantap. Turun tangan. Coba yang tidak setia angkat tangan. Tidak ada. Nah coba yang tidak tahu dia setia atau tidak. Itu biasa lebih parah. Coba yang suka pacaran angkat tangan. Yang suka pacaran. Tidak ada. Oh satu. Ragu-ragu. Nah yang belum pacaran coba angkat tangan. Yang belum pacaran. Saya termasuk prihatin dengan Anda. Coba yang tidak tahu dia pacaran atau tidak, coba. Nah itu biasa bahaya. Orang yang dia tidak tahu pacaran atau tidak itu selalu dia omong bilang begini. Kalau dia sunyi ada bentang rindu, kalau dia ada bentang malu. Ada sah. Ini begini ini. Ya, ayo. Nah, saudara setia. Setia kepada Tuhan dan setia kepada orang lain. Beta kalau mau ngomong pasangan ya, ini kalau meninggal, kecuali kami yang sudah meninggal ini ngomong pasangan. Kamu nonton, lihat kau nikah semua. Cara terus ini. Lihat kau nikah. Nikah di zaman begini, ini murah bapak. Nasi bos pulang bapak. Tidak ada kumpul keluarga, transfer. Lebih suka mana tuh? Iya Pak, tapi mau nikah dia siapa? Ya setia. Kalau semua gereja tuh ingat kok setia sedikit gereja bisa kok. Setia ibadah pemuda bisa kok. Mestinya begitu. Terus bikin dia virtual begini maka kan kita butuh adaptasi lah itu. Pendeta-pendeta ini kalau konvensional terus bermasalah. Kita sekarang berkhotbah mengandaikan jemaat sudah ada di depan kamera, so tidak lagi yang duduk begini, kok bisa lihat begini. Saudara, kita tidak tahu saudara siapa di situ, saudara. Tapi mesti memang adaptasi. Kalau tidak kita mau jadi apa? Betul kok? Betul? 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 Benar-benar?
Betul. Setia. Ada orang nih ada orang tua yang kadang-kadang ditanya, seumur hidup itu dong gereja hanya 3 sampai 4 kali. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak sidi, ketiga waktu anak nikah. Kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Pas pemakaman dia mau gimana lah, sudah dia di situ. Setia sedikit bisa kok. Beta baru bawa satu khotbah dengan judul kesetiaan. 1 minggu lalu hari Rabu dengan pasangan-pasangan menikah 0 sampai 15 tahun. Setelah beta berbicara dalam konteks Alkitab, beta minta orang berbagi sedikit pengalaman kesetiaan. Dan dari semua pengalaman yang mereka bilang, mereka mengatakan bahwa dalam kesetiaan itu selalu ada hal yang luar biasa yang Tuhan buat bagi kita. Kau mesti belajar setia. Ingat di era digital ini, banyak anak-anak muda tidak suka proses. Dong mau semua langsung jadi. Kasih lu HP, kau ada nola sedikit, HP ini. Lalu mereka mau buang. Untuk besok ada uang dari Allah. Setia. Kita mesti setia. Setia itu penting, saudara. Jangan setia kadang-kadang. Ada yang kadang-kadang dia setia. Kalau pulsa habis dia setia. Pulsa susu ada kembali dia sudah jadi setia. Itu dia pun nama bukan setia. Kita ajak orang jadi donatur beta. Donatur beta dong. Terakhir. Yang paling tinggi itu adalah engkau mesti jadi teladan dalam kesucian. Engkau mesti teladan dalam kesucian. Kenapa? Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang suci, yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Mau datang kepadanya harus datang dalam kesucian. Ada satu waktu teman-teman pemuda di mana minta beta bawa satu khotbah yang agak lucu sedikit. Dia pun judul, dia pun tema, tapi tema menarik. Itu tema hanya tulis bilang begini. Pemuda Silo kalau tidak salah bilang begini. Bet tahu lu buat apa di Facebook? Itu tema. Bet tahu lu buat apa di Facebook?